Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap pengurus IKM Masjid Jabal Nur Bukit Baruga beserta seluruh jamaah yang berbahagia, ada satu ayat dalam Quran itu terasa unik dan sedikit aneh. Unik karena ayat itu berada di satu surah, berkumpul dalam satu surah. Sedikit terasa aneh karena berulang-ulang sampai 31 kali. Nama surahnya adalah Ar-Rahman. Ayat yang berulang-ulang itu adalah Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau ada orang disindir satu kali tidak mengerti, itu dimaklumi. Disindir 2 kali belum paham, orang masih berkata wajar. Bahkan jika disindir 3 kali tetap tidak mengerti, mungkin ada toleransi. Tapi kalau 30 lebih, 31 kali disindir tetap tidak mengerti, itu pertanda hatinya mati. Dan orang yang hatinya mati sulit untuk diajak bersyukur. Itulah sebabnya Quran mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu ingkar. Banyak manusia tapi kebanyakan ingkar. Secara demografi sekarang penduduk di bumi kurang lebih 7 miliar. Dari 7 miliar manusia itu, komunitas umat Islam ya kurang lebih 1,5 miliar. Selebihnya itu bisa dikatakan ingkar dalam makna kafir. Apalagi yang tidak bertuhan, tidak percaya Tuhan, itu hampir 2,5 miliar ateis. Yang internal umat Islam yang 1,5 miliar ini, itu pun tanpa sadar juga ingkar, meskipun maknanya berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama ingkar dalam makna kafir,
Tapi kalau internal, ingkar dalam makna kufur. Seperti apa? Ada orang ketika masih di bawah, berjuang tertatih-tatih, tersiok-siok menggapai kesuksesan. Ketika kesuksesan itu diraih, yang dikatakan inilah hasil kerja keras, itu namanya ingkar. Ketika tergolek tak berdaya, sakit di ICU, merengek, merajuk, merayu, ingin disembuhkan. Ketika kesembuhan itu diberikan, yang dikatakan obat ini memang hebat, dokter ini memang jago, itu tanpa sadar ingkar. Makanya Al-Quran merekam jejak digital dua tokoh yang diabadikan dalam Quran. Yang pertama namanya Qarun, yang kedua namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Qarun berada di puncak kesuksesannya, memiliki harta yang melimpah ruah, sampai orang berdecak kagum, sampai orang terkesima, karena sampah bagi manusia kebanyakan biasa-biasa, di mata Qarun jadi profit. Apa saja dibisniskan Qarun sukses. Singkat cerita, dia memiliki harta yang begitu berlimpah sampai orang-orang terkagum-kagum karenanya. Apa yang diucapkan Qarun yang diabadikan dalam Quran? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Kira-kira ada tidak di realita kehidupan sekarang kita seperti itu? Rumah ini karena kerja kerasku, ini karena jerih payahku. Baru sehari dilantik sudah berkata, inilah hasil perjuanganku. Apa ini namanya tidak ingkar? Meskipun tidak dalam makna kafir, meskipun dalam makna kufur, tapi itu juga ingkar. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Bertambah luas wilayah teritorialnya di tangan Nabi Sulaiman. Harta semakin berkembang biak. Bahkan bangsa jin ditundukkan kepada Sulaiman. Angin pun juga ditundukkan oleh Allah. Apa yang diucapkan Nabi Sulaiman juga diabadikan dalam Quran. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji diriku, apakah aku syukur atau kufur. Itu Nabi Sulaiman. Mau ikut siapa? Tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW lebih sempurna lagi ajarannya. Lebih sempurna bagaimana? Ketika Rasulullah Muhammad SAW punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, cita-cita harapan itu dipenuhi oleh Allah. Apa yang diperintahkan Allah kepadanya? Ini sempat saya tanyakan di beberapa majelis. Kalau kita punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan dipenuhi oleh Allah, apa yang dilakukan? Rata-rata jawabannya satu, bersyukur. Dan dia merasa benar dengan jawaban itu. Padahal itu baru sepertiga agama yang baru dilakukan.
lebih banyak yang hilang, belum matching benar dengan maunya Allah. Lalu bagaimana kalau orang punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, cita-cita harapan itu dipenuhi? Yang diperintahkan Allah kepada kekasihnya adalah pertama, fasabbih, sucikan Allah. Kedua, bihamdi rabbik, pujilah dia, baru bersyukur. Yang ketiga, wastaghfirhu, tetap beristighfar. Kenapa mensucikan Allah? Karena sesungguhnya Allah lah yang punya kekuatan. Kita ini hanya meminjam, hak pakai, tidak memiliki. Tanpa intervensi Allah, nol besar kita. Setelah itu puji dia, bersyukur. Meskipun ini kadang-kadang terjadi split, perintah agama bersyukur, yang dilakukan syukuran. Tidak dilarang, tidak dilarang. Tapi jangan tinggalkan esensi bersyukur. Karena syukuran itu sudah menyangkut budaya, tradisi. Bersyukur itu adalah agama. Bisa saja berkolaborasi antara budaya dan agama, tetapi jangan meninggalkan esensi agama. Setelah itu yang ketiga, tetap beristighfar. Kenapa beristighfar? Karena kalau kita bicara istighfar, selalu di mindset kita itu dosa. Kita nggak punya salah, nggak punya dosa, kenapa mesti istighfar? Selalu begitu. Kalau seperti itu pemikiran kita, lalu kenapa Rasulullah beristighfar sehari 70 kali, kadang 100 kali? Itu bukan karena dosa yang diperbuat. Jawaban yang ditemukan oleh para ulama, karena Nabi merasa terlalu sedikit daya juangnya, terlalu besar karunia Allah yang diberikan kepadanya. Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, pendiri Tazkiyah Jakarta, beliau memberikan jawaban secara matematik. Kenapa kita mesti beristighfar ketika meraih kesuksesan setelah bersyukur dan sucikan Allah? Beliau mengatakan, karena kerja kita sekeras apapun, sesungguhnya hanya 0,1%. 99,9% kerja Allah. Dan Allah cuma minta 2,5%, selebihnya silakan pakai. Yang penting bukan untuk maksiat. Ini luar biasa. Tapi pendapat ini ditentang oleh banyak ulama. Kenapa ditentang? Beliau mengatakan 0,1%. Tapi dalam konsep tasawuf bukan 0,1%, tapi 0%. Mengapa 0%? Karena konsepnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan itu sumbernya dari Allah. Kita ini diberi kekuatan, itu miliknya Allah. Maka kita gunakan untuk menghidupkan bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan ini. Tidak ada daya dan kekuatan tanpa kekuatan dari Allah. Kalau kita diganggu prostat kita nggak bisa bergerak. Ada keluarga sarafnya dicepit 1 biji saja, setengah mati rukuk sujudnya, berhari-hari menahan rasa sakitnya. Disinilah makanya kita tetap beristighfar. Jadi orang yang bersyukur itu memang wajar dikatakan Quran, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya kebanyakan manusia itu ingkar. Itulah sebabnya di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada seorang Arab Badui pergi haji, tawaf, dari putaran pertama sampai ke-7 doanya tidak mainstream, doanya tidak sesuai SOP, doanya aneh. Kok ada orang doanya seperti itu? Diikutilah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa yang dia baca? Dari putaran pertama sampai ke-7 hanya mengulang-ulang, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, masukkanlah diriku ke dalam kelompok hamba-hambamu yang sedikit. Aneh ini Pak.
Karena di masa kekhalifahan beliau perluasan teritorial itu sampai daratan Eropa dan Asia. Ini ada orang berdoa minta dimasukkan dalam kelompok yang sedikit, diikuti sampai selesai tawaf, dipanggil, "Fulan, kau." Dia tidak tahu kalau yang memanggil itu Amirul Mukminin karena pakaiannya tambalan. Khalifah yang ketika sebelum menjabat hartanya sedikit banyak, begitu menjabat malah miskin. Sampai anaknya datang ke ruang kerja, ditanya mau masalah apa, pribadi atau negara. Kalau pribadi, mati, lampunya dimatikan. Sampai sebegitu waraknya itu Umar bin Khattab, sampai akhirnya punya cucu cicit Umar bin Abdul Aziz mengalami kejayaan keemasan di dunia Islam. Itu tercatat, terreportase dalam sejarah Islam, sampai nurun DNA-nya kepada anak cucunya. Lalu diberitahu, mengapa doamu seperti itu? Ternyata orang Arab Badui itu bukan sekedar soleh, tapi alim. Dia menjawab, "Wahai Tuhan, apakah Tuhan tidak pernah membaca atau belum pernah mendengar sebuah firman, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, memberi berbagai jalan kehidupan, sedikit yang bersyukur. Dan aku ingin dimasukkan dalam kelompok yang sedikit itu. Jadi bukan yang sedikit yang dipahami banyak orang itu, dia merasa paling teraniaya, paling sedikit. Yang dimaksud bukan itu, konteksnya bersyukur. Konteksnya bersyukur, Pak. Kalau ada orang ibadah, mindset pikirannya ingin masuk surga, karena terlalu bosan menderita di bumi sehingga setiap ibadah orientasinya ingin masuk surga, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena terintimidasi dengan penderitaan neraka, setiap ibadah bayangannya ingin terhindar dari neraka, boleh-boleh saja. Karena dia referensinya kitab Fadilah, setiap ibadah selalu angka-angka 70, 700, 1000, 100.000, boleh-boleh saja. Tapi kita ingin meningkatkan great spirit ibadah kita. Kita sholat, kita tilawah, kita ta'lim, kita jihad, kita saum. Spirit yang harus kita lakukan mestinya adalah lebih daripada itu, spiritnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diperagakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau sholat malam sampai merekah kakinya, disaksikan oleh istri tercinta dengan kepiluan hati karena satu rakaat setelah Fatihah yang dibaca Al-Baqarah, disambung surah Ali Imran, disambung surah An-Nisa. Bayangkan berapa juz itu. Sekali-kali di masjid ini sholat isya rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, hilang jamaahnya. Setelah selesai sholat dikonfrontir, mengapa seperti itu? Jawabannya singkat, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, apa tidak selayaknya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Spiritnya bersyukur, Pak. Jadi bersyukur itu makom yang melampaui takwa yang kita raih di bulan Ramadan ini. Inilah yang harus kita cita-citakan, yang harus kita usaha latihkan dalam diri kita, supaya kita melakukan aktivitas ritual ibadah, spiritnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan yang digelari Syahrun Azimum Mubarak, bulan yang agung penuh dengan keberkahan. Bukan banyak berkah, karena saya pernah mendengarkan Ramadan banyak dengan keberkahan. Bukan banyak berkah. Kalau banyak berkah itu ada tempat waktu yang tidak ada berkah, tapi penuh dengan keberkahan. Tidak ada waktu satu detik atau sejengkal tanah kecuali di bulan itu keberkahan ada. Jadi penuh dengan keberkahan, sampai reward amalan sunat setara dengan fardu. Tadi kita sholat sunat 2 rakaat setelah isya, itu pahalanya sama dengan subuh di luar bulan Ramadan. Yang subuhnya bagaimana? Sab'ina faridatan fima siwa, sama dengan 70 fardu. Hitung saja. Tadi sholat isya berjamaah di masjid ini di bulan Ramadan itu sama dengan 70 hari sholat isya kita berjamaah di tempat ini. Kok bisa? Itulah spesialisasinya Ramadan, penuh dengan keberkahan.
Tapi sayang kita menjumpai Ramadan nggak pernah latihan. Militer itu kalau mau operasi ada gladi kotor, ada gladi bersih, baru operasi Pak. Mereka ketika latihan didoktrin lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Begitu mereka. Sekarang saya tanya, Rasulullah Muhammad SAW puasa hampir sebulan penuh di luar Ramadan, bulan apa? Bulan apa? Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban puasanya hampir sebulan penuh, masuk Ramadan tidak terkejut? Ini kebanyakan umat Islam masuk Ramadan terjadi konstruksi, kaget Pak, kaget, nggak pernah latihan, tiba-tiba harus bangun lebih mendahului azan subuh. Begitu siang nggak boleh makan siang, makan minum nunggu maghrib, habis isya sholat malam. Saking terkejutnya hari pertama puasa 2 sampai ke 5 habis sholat duhur bergelimpangan di masjid-masjid tak berdaya. Puasa dijadikan biang kerok turunnya produktivitas kerja. Ini tidak benar Pak. Karena catatan historis tidak seperti itu. Rasulullah dan para sahabat sampai orientalis itu mengatakan ini perang gila, impossible, perang bunuh diri, yaitu perang Badar. 313 orang melawan 1000 orang yang profesional, yang 313 orang itu 60%-nya tua-tua. Yang 1000 orang ini logistiknya 5.000 emas dinar, ontanya 700, yang pakai kuda, baju besi, pakai pedang, pakai tombak 600 prajurit. Umat Islam yang naik kuda, pakai baju besi, pakai pedang 2 orang. Bayangkan kalau perang gantian pedangnya. Pertanyaan, yang menang siapa? Ternyata sejarah mendokumentasikan kemenangan diraih oleh umat Islam. Kenapa bisa? Karena mereka tidak tertaktis oleh puasa, oleh lapar, oleh haus, oleh Ramadan. Mereka puasa di level yang tertinggi. Beda kebanyakan kita, puasa di level yang terendah, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, nunggu maghrib. Setiap saat yang ditunggu, sudah azan maghrib belum? Azan yang paling dirindukan adalah azan maghrib. Baru kita puasa 5 hari sudah bertanya, lebarannya kapan? Seolah-olah ada tekanan, seolah-olah sahabat tidak merdeka. Sampai Al-Ghazali membuat hierarki dalam puasa. Puasa level 1 tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, nunggu maghrib. Yang kedua ditambah panca indera dan anggota tubuhnya. Yang ketiga kolbunya selalu terpaut dengan Allah sehingga tidak hirau dengan situasi dan kondisi ini. Merdeka pikirannya Pak. Dan ternyata memang dosa yang paling banyak diproduksi manusia adalah lewat pikiran. NASA merilis 60.000 sampai 70.000 sehari semalam manusia berpikir. Sayang 70%-nya negatif. Pikiran negatif itu melanggar konstitusi Quran apa tidak? Ternyata melanggar. Ayat berapa yang dilanggar? Quran suratul Hujurat ayat yang ke-12. Ketika Allah mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon, wahai orang-orang beriman, hindari oleh kalian kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismu. Sesungguhnya kebanyakan prasangka itu dosa. Kemana pikiran kita di bulan Ramadan ini? Apa yang kita pikirkan di benak kita? Karena pikiran itu melahirkan ucapan, ucapan melahirkan perilaku, perilaku melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter, karakter itu akan menentukan baik buruknya, bahagia tidak, dan senang susahnya kita. Pikiran Pak. Dan sahabat mampu memerdekakan pikirannya sehingga mencapai sebuah kesuksesan yang gemilang. Jadi keliru kalau orang itu berjuang fisabilillah, cita-citanya mati syahid. Dalam fikih tidak seperti itu. Maka dari itu, momentum ini adalah kesempatan untuk menakar diri kita agar seluruh ibadah kita spiritnya adalah untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang syukur itu puncak bunganya adalah ridho. Ridho itu apa? Senang, sukacita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah sampaikan setiap pagi dan petang dianjurkan mewiridkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah yarham Mbah Maimun Zubair, seorang ulama karismatik yang wafat di Mekah, dimakamkan di Ma'la. Kalau orang zikir 3 kali raditu billahi robba dan sore hari 3 kali, tidak
ada keceriaan dalam mentaati Allah, tidak ada kegembiraan, orang itu berdusta dengan zikirnya. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar mencapai derajat takwa yang setingkat lagi. Setelah takwa kita bisa naik menjadi orang yang bersyukur. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar bisa bersyukur. Demikian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.